Kalau di teknik elektro kan tadi belajarnya tuh ngoding, robotika kayak gitu kan. Ceweknya dikit atau banyak tuh? Di teknik elektro? Sedikit lah. Dikit. berapa orang di angkatan Vika? Ya kasarnya 1/4 dari jumlah total. 1/4. Iya. Tapi itu juga diisinya sama anak pendidikan. Jadi banyak anak pendidikan. Oh gitu. Jadi kalau ceweknya. misal ada 100 orang berarti yang cewek cuma 25 orang. Iya. Tapi itu jadi hambatan nggak buat Vika untuk belajar di teknik elektro? Enggak. Enggak. Tapi awalnya ngerasain. Tapi awalnya emang udah tahu bakal dikit. Udah tahu. Enggak kaget juga, enggak apa. Jadi emang udah tahu aja ya di teknik Iya, udah elektro tahu. tuh. Kita mau ngomongin tentang pergaulannya nih, Fit. Nah, di sana tuh pergaulannya kayak gimana sih? Kalau di kelas aku sendiri yang atau prodi aku sendiri sih gimana ya pergaulannya? Biasa aja. Jadi kehidupan anak-anak yang suka belajar. Malah aku jarang ya yang lihat suka main nongkrong kayak gitu. Oh. Jadi emang belajar aja gitu? Iya, paling kalau misalkan nongkrong ujung-ujungnya belajar. Ya, oh. Aku di KFC belajar. di semuanya belajar aja. Itu Ya, untuk rata-rata. kelas kamu. Iya, Kalau yang di UPI itu tes semuanya berkerudung kah atau tidak? mayoritas iya Mayoritas iya. gitu. Lingkungannya masih bisa dibilang baik sih dari Gitu. itu. Jadi emang lingkungannya seperti itu ya. Kalau di sana ada asrama nggak? Ada Ada juga. Tapi itu asrama untuk yang gimana tuh? kalau ada yang daftar sih, jadi diseleksi dulu, ada tesnya juga. Nggak semua bisa masuk asrama karena ribet kalau masuk asrama tuh. Ribetnya kenapa? Ribet dari peraturannya atau ribet masuknya? Dari masuknya, terus dari kuota kan kadang nggak mencukupi, terus jadi kayak nunggu dulu. Biaya hidupnya itu berapa gitu? Range-nya kalau kos-kosan gitu. Di biaya hidup atau kosnya aja? Kosnya dulu deh. Kalau kosnya aja karena aku jauh dari kampus, jadi terhitungnya lebih murah, Lebih murah. kayak 6,5 juta setahun. 6,5 juta setahun. Range-nya itu berapa per tahunnya? Ini berarti per tahun ya Per biasanya? tahun. Range biasanya ya Hmm. dari 6 ke 11. 6 ke 11. Untuk gaulnya nih, untuk makannya nih. Berapa tuh, Fit? Pokoknya sih di makan itu 2 juta sampai 3,5 per bulan. per bulan gitu. Jadi per bulan segituan ya. Tinggal dibagi 30 deh pokoknya. Iya, Ya kan? Tinggal bagi 30. Itu kalau semisal situasional aja ya di Iya. 2,5 atau di 3,5 gitu ya. Itu tapi biasanya nongkrongnya tuh di mana tuh, Fik? Apakah emang banyak kafenya atau kebanyakan tuh cuman di tempat kopi aja atau gimana tuh? Kalau aku Hmm. tempat nongkrong biasanya di samping UPI tuh ada tempat kopi yang di Setiabudi. Terus kadang nongkrong nggak cuma nongkrong, ada selipan belajar, nugas, Tetap ya teknik elektro ya. Pasti belajar. tetap UKT kalau di UPI sendiri itu range-nya gimana tuh, Fik? Kalau boleh? di teknik elektro itu masih terbilang rendah untuk apa ya, kampus-kampus luar juga. Di rate angka kalau yang nggak pakai apa ya penangguhan atau apa ya, itu di 4 sampai ke 5 lebih kalau nggak salah. Di 4 juta sampai 5 jutaan per satu semester. Rata-rata 43, 47. Paling mahal juga nggak nyampe 6 lebih Oh, setahu saya. berarti emang rata-rata lo teknik elektro, kamu udah bisa belajar teknik elektro loh ini ya. Itu di 4 sampai 6 jutaan ya paling mahal. Iya. Ada yang ikut bidik misi, itu kan beda lagi bayarannya. Terus ada yang minta keringanan, itu juga beda lagi. Itu jadinya beda-beda. Nah, itu 4 sampai 6 juta. Itu semua jalur masuk atau yang mandiri itu ada beda lagi atau gimana? Semua jalur masuk, tapi kalau mandiri kan bedanya ada uang pangkal. Oh, Iya. itu kamu tahu nggak berapa? Uang pangkal yang tahun aku tuh 20-an. 20 jutaan. Iya. 20 jutaan. Jadi kalau mandiri itu ada uang pangkalnya di 20 jutaan. Ada. Tapi untuk apa biaya pendidikannya, UKT-nya
itu semuanya sama ya di 4 juta sampai di 5 jutaan gitu Iya. kan. Nah kalau ngomongin kerjaan nih, kan kamu bilangnya minimal tuh jadi guru SMK. Nah ada lagi nggak sih kerjaan yang dari teknik elektronika tuh jadi apa lagi gitu secara yang lainnya gitu? Karena pendidikan Iya. nggak jauh-jauh dari SMK, terus kita bisa sekolah lagi, terus nanti jadi tutor apa gitu. Sekarang kan banyak sekolah robotik, Kak. Oke, sekolah robotik ya. Iya, di luar tuh banyak sekolah robotik. Terus habis itu kalau mau lanjut sekolah lagi terus jadi dosen bisa. Tapi kalau jangan dilupain ya, walaupun pendidikan itu tetap teknik elektronya ke bawah. Jadi kita kalau misalkan mau daftar ke perusahaan swasta pun bisa. Oke. Ngomongin tentang SMK, itu emang kita yang milih sendiri atau udah ada distribusi dari UPI-nya nih kalau ke SMK yang teknik elektro tuh kesini aja atau gimana tuh? Milih sih. Milih sendiri. Iya. Tapi emang SMK-nya SMK yang kejuruan teknik Tentang kelistrikan, jaringan, terus nyambung nih ke perjuangannya seorang Vika masuk ke Universitas Pendidikan Indonesia Teknik Elektro Pendidikan. Nah, kamu SMA-nya di SMA Insan Kamil Bogor. Insan Kamil Bogor, orang Tangerang. Pas kamu mau ke Teknik Elektro Pendidikan ini, emang kamu mau dari awal nih, emang tau nih gue pengen ke sini atau berubah-ubah dalam perjalanannya? Berubah-ubah dong. Berubah-ubah dong. Lo nggak ceritain kamu tuh awalnya tuh apa pengennya ke sini gitu, terus ke sini pada akhirnya oke, diputuskan ke teknik elektro pendidikan. Awalnya tuh mau ke sekolah bisnis. Oke. IPB. Sangat IPB. Sekolah bisnis karena zaman SMA tuh aku ikut eskul robotik. Terus lomba-lomba apa sih turnamen olimpiade gitu-gitu semua berbau robotik aja. Terus balik-balik ke sekolah kan pulang bawa piala dong. Nah itu tuh yang dilihat dari guru-gurunya. Oh Vika ini ya ternyata ya udah nanti diarahin dari situ. Terus kan kalau udah dapat kayak gitu dapat sertifikat kan. Itu juga jadi modal. Oke. Jadi kamu ikutan olimpiade atau perlombaan robotika kayak gitu ya dari Iya. SMA. Itu emang diarahin dari SMA-nya? Atau kamu ikutan mandiri aja? Aku mau terus izin ke sekolah. Ya. Itu sendirian atau tim? Ada yang sendiri, ada yang tim. Tapi kebanyakan sendiri. Yang kebanyakan tim sih. Tim gitu ya. Jadi tapi di sana kamu beberapa kali menang. Iya. Menang dan dapat sertifikat dan dapat titel pemenang dari kejuaraan ini gitu kan. Ayah bilang juga, ayah pesan kamu buat pendidikan ya gitu. Tapi guru-guru di sana bilang Vika bisa kok elektro. Akhirnya di UPI kebetulan ada pendidikan teknik elektro. Pas. Oke, jadi pas ya. Jadi kamu langsung memilih itu di pilihan pertama. Pilihan pertama. Pilihan kedua? Pendidikan fisika. Oke, jadi nyambung ya. Dan UPI juga? Enggak, di oke. UNJ. Oke, jadi pendidikan fisika itu di UNJ. Iya. Dan kamu lolos di jalur? SNMPTN. Jalur SNMPTN, jalur undangan. Ada nggak sih masuk ke jurusan teknik elektro lagi yang kayak kamu gitu? Jalur lain ada. Jalur lain ya. Tapi pas undangan kamu doang Iya. emang masuk yang milih ke jurusan itu. Iya, karena udah janjian Kak. Oke. Jadi kalau misalkan kelas aku, misalkan ada yang mau pendidikan teknik elektro, nanti kelas lain ditanya, terus siapa yang mau ngalah, kan dilihat juga nilainya. Jadinya emang udah janjian juga, udah tahu lah ya. Iya. Kalau ini. Dan emang alhamdulillah nggak ada di atas kamu tuh nggak ada yang Ada. milih teknik elektro UPI. Nggak, jadi aku bisa ngambil. Kalau boleh tahu kamu dulu rata-ratanya berapa sih masuk ke teknik elektro? Nilai aku yang rata-rata terakhir di semester 5 itu 89. 89. Aku ranking terakhir di kelas. Hah? Ranking terakhir? Di kelas. Maksudnya? Ranking terakhir di kelas. Menurut kamu sertifikat itu ngebantu banget gak? Kalau di aku sih iya. Linear soalnya. Jalur kan. Iya. Terus yang ngaruh juga nasional, provinsi gitu. Provinsi Jawa Barat. Jadi kamu itu ngaruh juga. Terus kalau sertifikat emang pas banget ya kamu ke robotika, Iya, terus pas. ke teknik elektro gitu. Jadinya pas banget buat Vika nih. Nah, rata ke teknik elektro tuh berapa sih nilainya kamu tahu nggak? Temen aku biasanya 85 ke atas.
Jadi kalau misalnya dapat 5 aja itu udah bisa masuk ya sebenarnya di angkatan kamu. Iya. Pas SMPTN itu kan dari semester 1 ya Iya. ke semester 5. 5. Itu grafiknya naik atau enggak? Naik. Selalu naik. Selalu naik. Selalu naik. Wah. Oke. Jadi mungkin itu juga jadi pertimbangan yang sangat-sangat tinggi juga ya, grafik nilainya naik. Nah, mata pelajaran yang kamu ingat yang paling gede apa? Biologi. Biologi. Malah biologi yang tinggi ya? Iya. Oh, fisika ke matematika? Udah. Oke. Jadi unik. Tapi ada nggak sih yang pembeda gitu? Ada nggak? Pembeda. Kan ngerantau Nggak ada juga sama jadwal. ya? Hah? Oh, nggak ada jadwal buat Kan kalau di sekolah aku dijadwalin dari pagi sampai malam udah ada jadwalnya. pas SMA. Iya. Tapi pas kuliah? Nggak ada jadwal, Sama- atur sendiri. Tapi lebih sulit gimana? Lebih sulit pas kuliah atau pas SMA? SMA. SMA paling sulit. Lebih sulit dibanding kuliah. Karena kuliah udah bisa ngatur sendiri juga ya. Iya. Lebih ke arah bedanya itu lebih ke arah apa? Jam tidurnya kah atau belajarnya Jam kah? tidur, kebiasaan belajar. Teknik elektro untuk belajar juga harus agak rajin banget ya. Iya. Bukan agak malah harus rajin. Iya. Terus tidurnya juga emang harus survive aja ya gitu Iya. untuk Jadi ini. sebenarnya kalau misalkan bisa ngatur waktu, tidurnya aman. Cuma kalau kitanya merasa wah kurang nih belum ngerti, ya jangan tidur dulu. Kecuali mau nyerah aja besoknya. Mau nyerah aja. Tapi banyak gak sih yang kayak gitu yang oh ya udahlah gitu. Bisa dibilang banyak sih. Baik. Tapi masih lolos-lolos aja ya sebenarnya. Iya. Karena emang udah dasarnya juga pada pintar juga kali ya. Nggak harus sempurna kan nilainya. Oh iya benar. Yang penting mencapai aja Mencapai. ya. Iya. Jadi itulah yang jadi pembedanya ya pada Iya. saat tadi shifting dari SMA ke kuliah gitu. Iya.